Halo teman-teman, ketemu lagi. Kalau kemarin kita dari Pantai Kelayar, kali ini kita akan menuju ke Gua Gong, di mana yang kita ketahui Pacitan terkenal dengan 1001 goa ya teman-teman. Dan salah satunya itu adalah Gua Gong. Jadi Gua Gong ini gua terindah se-Asia Tenggara ya teman-teman. Ini adalah kali pertama juga kita memasuki gua. Sebelumnya kita belum pernah masuk ke dalam gua ya teman-teman. Nah, Gua Gong ini terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ya teman-teman. Jarak antara Pantai Kelayar ke Gua Gong itu kurang lebih 12 kilometer, atau dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Oh, ini. Hah? Tanya dulu. Tanya. Motornya ke dalam? Ke dalam? Boleh nggak? Mbak, boleh ke dalam? Boleh. Oh, 42 bang. Mbak, parkirnya di mana mbak? Oh iya. Wah, abang bagus jadi anak-anak 5.000 bayarnya. Oke, makasih. Akhirnya turun dulu Ibit bang. Nah, ini kita sudah sampai di Gua Gong ya teman-teman. Ini adalah pintu utama menuju Gua Gong. Ketika kita berada di Pacitan, jangan sampai melewatkan Gua Gong ini ya teman-teman. Karena Gua Gong ini sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Dari pintu utama tadi untuk menuju ke Gua Gong, kita akan melewati jembatan dan anak tangga seperti yang teman-teman lihat ini ya. Terus untuk masuk ke Gua Gong ini dikenakan biaya sebesar Rp20.000 untuk dewasa, sedangkan anak-anak itu dikenakan biaya sebesar Rp5.000 ya teman-teman. Kalau kita lihat dari loket pembayaran tadi, hari ini ramai sekali pengunjung ke Gua Gong ini. Sepertinya kita sangat penasaran sekali ya teman-teman dengan Gua Gong ini. Kira-kira seperti apa ya yang ada di dalam sana? Ikutin terus perjalanan kita ya. Mau berlari ya guys, dia cepat sampai.
capek. Yes. Kita masuk, ya kasih yang agak masuk. Agak masuk dikit aja. Agak masuk dikit aja. Seolah-olah. Ya bagus bagus banget. Aku nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Nggak mau masuk. Oh, nggak mau masuk. Enggak. Baru masuk pintu awal saja sudah takjub sekali ya teman-teman melihat keindahan Gua Gong ini yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen dan bentuk formasi bebatuan dari stalaktit dan stalagmit yang berusia ribuan tahun lalu. Konon ceritanya Gua Gong ini ditemukan oleh Mbah Noyo dan Mbah Joyo yang hendak mencari mata air karena kondisi dusun Pule saat itu dilanda kemarau panjang. Asal muasal nama Gua Gong dikarenakan di dalam gua ini ada batu yang apabila dipukul menimbulkan suara seperti gong, makanya dinamakan Gua Gong ya teman-teman. Nah di sini juga sudah dilengkapi fasilitas tangga ya teman-teman untuk kita menuju ke beberapa ruangan yang ada di dalam Gua Gong ini dan sudah dilengkapi dengan pencahayaan lampu yang berwarna-warni. Namun perlu kita ketahui karena ini berada di dalam gua, jadi suasananya itu seperti redup dan gelap ya teman-teman. Dan di dalam sini juga sudah disediakan blower ya teman-teman agar kita tidak terlalu merasa kepanasan. Terus saya perhatikan juga di sini di bebatuan itu ada air yang selalu menetes begitu, menetes di bebatuan. Oke teman-teman, kita sama-sama menikmati keindahan Gua Gong. Ikutin terus perjalanan kita di dalam Gua Gong ini ya teman-teman. Waktu pertama kita memasuki gua, sepertinya Gua Gong ini kecil ya teman-teman. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dalamnya, areanya sangat luas. Itu kurang lebih kira-kira 300 meter persegi ya teman-teman. Dan memasuki gua ini dengan menyelusuri anak tangga menghabiskan waktu kira-kira 1 jam. Pintu masuk dan pintu keluar cuma satu ya teman-teman. Jadi kita harus melalui tangga-tangga ini satu arah memutar dan nantinya akan keluar ke pintu utama lagi. Tidak diperkenankan berbalik arah karena bisa mengganggu pengunjung lainnya. Di dalam Gua Gong ini terdapat banyak lampu berwarna-warni sehingga menjadikan Gua Gong ini sangat menakjubkan ya teman-teman. Dan di dalam gua ini tidak diperkenankan mengambil apapun yang ada di sini ya teman-teman. Stalaktit dan stalagmit yang ada di langit dan di dasar gua terbentuk secara alami ya teman-teman.
melalui air yang menetes pada bebatuan di gua ini. Kedalaman Gua Gong ini mencapai kurang lebih 250 meter. Sangat dalam ternyata ya teman-teman. Kalau diperhatikan lagi, di bawah tangga ini banyak terdapat air ya teman-teman, seperti ada sungai kecil begitu. Ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita mengitari Gua Gong ini ya teman-teman. Sini nih, Mbak. Lagi di mana, Bang? Lagi Gua Gong Pacitan. Bagus ya tempatnya? Ya Allah, subhanallah, ya Allah Tuhan, begitu indahnya. Tidak ada selain ikan paling sempurna. Gua Gong paling sempurna. Alhamdulillah.
ternyata di bawahnya tuh ada sungainya ya Pak? Iya, ada sungainya ya, ada sungainya. Jangan dulu sana. Itulah tadi perjalanan kita menyusuri Gua Gong. Sangat indah di dalam gua ini, lukisan Tuhan yang paling sempurna, yang terbentuk secara alami. Udah dulu ya teman-teman cerita kita tentang Gua Gong. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tanda loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Setelah kita keluar dari Gua Gong, ternyata pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda ya teman-teman. Sepertinya ini salah satu untuk menghindari antrian atau ramainya pengunjung yang datang dan pulang dari Gua Gong. Nah, di sepanjang jalan menuju parkiran, banyak sekali terdapat pedagang-pedagang yang menjual berbagai macam jenis makanan khas Pacitan. Ada juga
bermacam-macam souvenir seperti baju, aksesoris, dan kerajinan tangan penduduk setempat ya teman-teman. Ini kita akan keluar dari kawasan Gua Gong untuk melanjutkan perjalanan kita ke destinasi selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Yang ini bacanya